Salah satu orang yang merekam detik-detik terjadinya kecelakaan atau tabrak lari adalah putra korban. Kita sudah terhubung dengan Yusuf Ramadan, putra korban tabrak lari di Cipularang. Pak Yusuf, selamat siang. Selamat siang, Mas. Anda yang merekam detik-detik terjadinya tabrak lari, bisa diceritakan itu saat sedang apa, Mas Yusuf? Jadi kami sekeluarga dari arah Bandung menuju Jakarta. Di sekitar kilometer 97 kita melihat kecelakaan ELF, Mas. Ada ELF sudah habis kecelakaan. Lalu seperti biasa Bapak selalu menolong kalau misalnya ada terlihat kecelakaan seperti itu. Lalu kami berhenti untuk menolong. Ternyata ada satu supir yang kejepit karena nggak bisa keluar dari mobilnya, Mas. Saat kami mencoba menolong, ternyata dari belakang itu ada satu mobil sedan. Saya tidak bisa jelas melihatnya juga sedan tipe apa. Lalu menabrak bapak saya gitu. Tapi posisinya memang sudah di bahu jalan begitu ya, Mas Yusuf ya? Tidak clear 100% di bahu jalan, Mas, karena sebagian mobil Elf-nya memang masih di jalur lambat. Cuman sebagian lagi ada di bahu jalan. Jadi Anda sama sekali tidak bisa melihat ciri-ciri mobil atau jenis mobilnya? Saya cuma bisa memastikan kalau itu sedan ya, Mas, ya, bukan mobil SUV. Tapi kalau jenisnya dan tipenya saya tidak bisa melihat karena kejadiannya begitu cepat, Mas. Mohon maaf, saya harus bertanya, saat kejadian kondisi ayah Anda kondisinya seperti apa? Apakah masih bernafas atau meninggal? Setelah kejadian itu Bapak terpental di sebelah kiri mobil Elf dalam kondisi telungkup. Tidak lama setelah kejadian itu Bapak langsung nggak ada, Mas. Baik, Mas Yusuf, Anda dan keluarga melapor ke kepolisian? Kami nggak lapor ke polisian, cuman saat saya bawa jenazah ke rumah sakit ada kepolisian yang minta keterangan, Mas. Baik, tapi saat kejadian adakah petugas kepolisian atau petugas jalan tol yang membawa Bapak ke rumah sakit atau seperti apa? Saat kita mencoba evakuasi mobil F, kita juga mencoba telepon ke petugas jalan tol. Cuman sampai kejadian kedua kecelakaan yang menimpa bapak saya, petugas tol juga belum datang, Mas. Jadi sampai bapak saya inisiatif untuk membawa bapak saya naik ke mobil, saya gendong bapak saya ke mobil untuk mencari pertolongan, petugas tol juga belum datang, Mas. Baik, Mas Yusuf, Anda punya kesempatan untuk berbicara begitu entah kepada sang penabrak, silakan. Ada yang ingin disampaikan mungkin? Saya cuma ingin menyampaikan kalau semoga apa yang Anda harapkan? Apa yang sedang Anda pikirkan sekarang? Ya mungkin dia saat ini masih shock juga setelah terjadi kejadian itu. Moga-moga ya bisa menyerahkan diri atau rasa kemanusiaannya muncul gitu, Mas. Baik, Mas Yusuf, kami dari Kompas TV juga turut berbelasungkawa atas kehilangan Anda dan keluarga. Terima kasih telah bercerita dan berbagi di Kompas siang hari ini. Dan saudara, untuk mencari pelaku tabrak lari, kerabat dan keluarga korban tidak melapor ke polisi tadi. Teman-teman korban lah yang mengunggah video detik-detik kecelakaan melalui media sosial. Video detik-detik tabrak lari diunggah ke situs berbagi video YouTube pengunggah, bahkan mengimbau pelaku untuk menyerahkan diri kepada polisi atau menghubungi pihak keluarga. Ini adalah video di kediaman yang tadi kami ambil pagi hari, dan ini adalah video di YouTube yang diunggah oleh kerabat. Ada beberapa nomor telepon di sana yang bisa dihubungi dan diimbau juga kepada pelaku agar segera menghubungi nomor di atas. Itu ada beberapa komentar di bawahnya, ada juga ucapan bela sungkawa dari rekan-rekan korban dan juga para pengguna internet.
Informasi berikut ini, saudara, untuk mengingatkan kita agar selalu berhati-hati saat berhenti di jalan tol. Seorang pria menjadi korban tabrak lari saat menolong korban kecelakaan di ruas tol Cipularang, Jawa Barat. Untuk mencari pelaku tabrak lari, kerabat korban mengunggah video detik-detik saat terjadi tabrak lari. Ini adalah detik-detik saat terjadi tabrak lari di ruas tol Cipularang, Jawa Barat. Video direkam oleh anak korban. Namun, kami tidak bisa menayangkan secara utuh demi kemanusiaan. Seperti terlihat di rekaman video yang diunggah ke situs jejaring video YouTube, saat kejadian korban sedang menolong sopir mobil travel yang terjepit kemudi karena mengalami kecelakaan. Kami hadirkan kembali mobil pelaku tabrak lari yang diduga kuat mengendarai jenis mobil sedan. Yang menjadi korban adalah pria di sebelah kiri yang berambut panjang. Dia sedang menolong korban kecelakaan atau sopir yang terjepit, namun tiba-tiba ada satu mobil dengan kecepatan yang tinggi melaju dan menabrak korban. Video ini diunggah di YouTube dan kami tidak bisa menayangkan kelanjutannya dengan alasan kemanusiaan. Kasus tabrak lari yang akhirnya menewaskan Fatkun Najib di ruas tol Cipularang kini masih dalam penyelidikan jajaran Laka Lantas Polres Purwakarta, Jawa Barat. Polisi mengumpulkan saksi dan barang bukti guna mengungkap pelaku penabrak lari yang jenis kendaraan mobilnya belum diketahui. Kejadian yang terjadi Sabtu malam berawal ketika korban berinisiatif menolong sopir mikrobus travel yang tergencet pasca mengalami tabrakan yang diduga terjadi dengan sebuah truk yang melarikan diri. Nah, saat upaya evakuasi korban, ternyata ada satu mobil berkecepatan tinggi menabrak Fatkun Najib yang ada di sebelah pintu samping kanan. Ia dihantam sebuah mobil yang melarikan diri. Jenazah dibawa pihak keluarga ke daerah Salatiga, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Nah, sampai saat ini kita dari jajaran Polres Purwakarta, khususnya unit Laka, sedang melakukan penyelidikan tentang kasus ini, terutama untuk mencari para pelakunya dan mencari para saksi dan barang bukti. Pria yang menjadi korban tabrak lari adalah seorang ketua pecinta olahraga off-road. Korban dikenal kerap menolong korban kecelakaan di jalan tol. Fatkun Najib dikenal aktif di komunitas off-road Jelajah Tanah Air atau Jelata. Pria gondrong berusia 53 tahun ini bahkan tercatat sebagai pemimpin Jelata. Klub ini, saudara, kerap terjun untuk membantu korban bencana alam mulai dari gempa bumi di Yogyakarta hingga korban letusan Gunung Sinabung di Tanah Karo. Fatkun Najib juga kerap membantu korban kecelakaan di jalan tol Cipularang. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari arena Munas ke-9 Partai Golkar, kita segera bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia langsung dari Nusa Dua Bali. Sadrina, apa agenda yang dibahas dalam Munas Golkar pada malam ini? Iya, Dora, memang Musyawarah Nasional ke-9 di Bali ini sudah memasuki pembahasan, yaitu per komisi, Komisi A, Komisi B, dan juga Komisi C. Komisi A sendiri ini memang membahas mengenai struktur organisasi, di mana diantaranya adalah membahas yaitu 1 ketua umum, 4 wakil ketua umum, dan juga 1 sekretaris jenderal. Yang menarik di sini adalah ada bursa, dan juga yang berkembang informasinya adalah terkait dengan sekretaris jenderal Partai Golkar yang akan diganti kepengurusannya, yaitu diantaranya nama-namanya adalah Ade Komarudin, kemudian Nurdin Halid, dan juga Idrus Marham. Sampai saat ini masih belum ditentukan siapa yang akan menjadi sekretaris jenderal Partai Golkar ini, dan kemungkinan besok akan ditentukan. Sementara itu juga dibahas di Komisi A ini terkait dengan ada 70% orang muda Golkar yang akan mengisi pengurusan Golkar, dan juga sesuai dengan arahan Ical bahwa minimal 30% adalah keterwakilan perempuan di DPP Partai Golkar. Sementara di Komisi B yang sudah memang berlangsung saat ini adalah mengedepankan program-program ke depan dari Partai Golkar ke 2019 yang lalu, yang berikutnya yaitu dengan adanya pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden. Dan Komisi C ini membahas mengenai rekomendasi Golkar, yaitu pembahasan mengenai Perpu Pilkada yang akan dibahas oleh DPR pada Januari 2015 mendatang, dan juga pembahasan Undang-Undang Partai Politik serta interpelasi kenaikan harga BBM kepada pemerintah yang diberlakukan untuk fraksi Partai Golkar. Hingga kini memang Abu Rizal Bakri menjadi calon tunggal untuk
untuk sebagai kandidat calon ketua umum Partai Golkar, karena sebelumnya memang kandidat-kandidat yang lain memang telah mengundurkan diri. Pemilihan ketua umum Golkar ini dan juga kepengurusan DPP Partai Golkar akan dipilih pada esok hari dan kemungkinan besar akan terjadinya aklamasi terhadap pemilihan calon ketua umum Partai Golkar, yaitu Abu Rizal Bakri untuk menjadi ketua umum Golkar periode 2014 hingga 2019. Dora. Baik, terima kasih Sadrina, laporan Anda langsung dari Nusa Dua Bali, Munas Golkar ke-9. Selain Agus Gumiwang dan Nusron Wahid, Munas Golkar ke-9 di Bali juga memecat semua kader Golkar yang tergabung dalam Presidium Penyelamat Partai Golkar dan kader yang menolak pelaksanaan Musyawarah Nasional ke-9. Presidium tersebut dinilai telah melanggar AD dan ART Partai Golkar. Keputusan diambil dengan persetujuan semua peserta Munas ke-9. Presidium Penyelamat Partai Golkar dianggap sebagai organ yang ilegal dan menyalahi aturan internal Partai Golkar. Presidium Penyelamat Partai Golkar dipimpin oleh Agung Laksono. Agung menunjuk anggotanya secara prerogatif, diantaranya Priyo Budi Santoso, Zainuddin Amali, Agun Gunanjar, dan anggota lainnya. Sekjen Golkar Idrus Marham menjelaskan pemecatan anggota Presidium Penyelamatan Partai Golkar dilakukan karena melanggar AD dan ART partai.